Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang saya muliakan semuanya, kami tidak menyangka di sini akan dihormat seperti ini. Sungguh merupakan keterharuan bagi kami. Semoga penghormatan dan pemberian kesempatan ini diberi pahala oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap dan terakhir. Allah menurunkan kitab suci yang terkenal, yaitu Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, yang dan terakhir adalah Al-Quranul Karim. Sebelum itu ada suhuf. Suhuf itu lembaran atau ya kitab kecil istilahnya. Suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Amlam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tazru wazratu wizra ukhra wa anna sa'yahu sawfa yura'ih wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura' thumma yujzahu jaza'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni dhakara wal untha. Suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada suhuf Syith, ada suhuf Sya'ya dan lain-lainnya, banyak sekali. Semua yang ada di kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan suhuf, semua itu terangkum semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dengan menghafal Al-Quran Karim dan memahaminya, ini sama saja memahami seluruh kitab-kitabnya Allah SWT dan suhuf-suhufnya yang diturunkan kepada Nabi. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali Al-Quran Karim. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Paling baik dari kamu sekalian adalah yang menghafal Quran dan yang mengajarkan hafalan Quran. Ini Quran sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya para sahabat semuanya, khususnya waktu periode Mekah
Mekah itu adalah menghafalkan Quran. Semua sahabat itu punya hafalan Quran, khususnya periode Makkah, karena belum ada jihad. Karena di Mekah tidak diperintahkan jihad fi sabilillah. Jadi setiap sahabat punya kesempatan untuk menghafal Quran. Rasulullah SAW mengajarkan Quran itu di Darul Arqam, yang sekarang hilang ya, nggak kelihatan. Itu sekitar Safa Marwa itu, Darul Arqam itu. Al-Arqam bin Abil Arqam itu sekitar Marwa, Safa Marwa. Dan Nabi yang paling biasa untuk mengajar, karena mungkin agak luas rumahnya mungkin. Ada lagi Darul Qusayyin atau Darun Nadwah. Darun Nadwah ini juga hilang sekarang dengan perluasan Masjidil Haram ini. Itu rumah perkumpulan, rumah permusyaratan yang dibangun oleh Qusay bin Kilab, mbahnya Rasulullah SAW. Darul Arqam ini. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tetap menghimbau atau tetap menekankan menghafal Quran. Akan tetapi nggak bisa mewajibkan, karena orangnya banyak, orangnya pekerja ya, banyak yang pekerja, menjadi pekerja kebun kurma di Madinah. Tapi tetap semua sahabat juga punya hafalan Quran, entah banyak entah dikit. Tapi kalau di Makkah kayak semuanya disuruh menghafalkan sebanyak-banyaknya, nggak pandang kaya, nggak pandang miskin. Jadi dengan apa ini, dengan apa yang sekelumit saya terangkan ini, sebetulnya Quran itu adalah kekayaan yang luar biasa. Quran itu adalah menu yang sangat luar biasa. Kekayaan simpanan ya, simpanan kekayaan paling hebat itu Quran. Buktinya tadi Rasulullah menekankan, mewajibkan menghafalkan Quran sebanyak-banyaknya di Mekah, dan masih menekankan hafal Quran juga, menghafal Quran di Madinah Munawwarah, padahal mereka juga orang pekerja kebanyakan, dan ada syariat jihad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya muliakan, dengan ini maka banggalah bagi yang menghafal Quran di sini dan di mana-mana. Menghafal Quran itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu ada namanya Khawarij, kelompok Khawarij. Khawarij itu semuanya hafal Quran. Maafnya ya, biar Anda waspada. Jadi setelah Anda punya hafalan Quran, harus hati-hati, jangan gampang
jangan gampang diombang-ambingkan atau dibawa ke satu gerakan politik. Kadang-kadang gerakan politik itu ngaku tidak politik, ya. Kadang-kadang gerakan politik itu ngakunya tidak berpolitik, tapi itu justru politik. Ada istilah netral, itu juga politik, ya. Bahasa-bahasa itu. Jadi marilah saya pesan setelah hafal Quran itu istiqomah saja, terus Qurannya diistiqomahi, ya, sambil khususnya yang laki sambil kerja dikit-dikit tentunya, untuk menafkahi istri dan anak tentunya, ya. Tetap ada yang kerja, ada yang waktu untuk kerja kalau laki. Kalau perempuan ya masak, ya. Artinya menghafalkan Quran dan memasak untuk suami dan anak-anak, merawat ngurusi rumah tangga dan seterusnya itu. Kalau punya murid, ya tetap harus mengajar dan lain-lainnya, harus bisa membagi waktu lah. Gak usah ikut gerakan politik, gerakan-gerakan deh. Hatta gerakan itu mengatakan saya tidak berpolitik, itu kadang-kadang dibawa ke politik, dengan terselubung dengan dengan sembunyi-sembunyi. Yang penting kita sebagai muslim tetap ketika kita ada pemilu, ya tetap memilih yang cocok dengan hati nurani dan cocok dengan ajaran Islam tentunya, atau syariat Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, walhasil saya ingin mengingatkan semua sahabat itu punya hafalan Quran, dan tapi tidak semuanya hafal seluruhnya Quran, bukan. Nah, itu yang Khawarij itu kebanyakan itu hafal seluruh Quran. Tapi digiring oleh sekelompok-sekelompok yang tidak bertanggung jawab, yaitu untuk beda dengan Sayyidina Utsman pertamanya, ya. Pertamanya Sayyidina Utsman beda dengan Sayyidina, atau mangkal dengan Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman diisukan nepotisme dan seterusnya. Kemudian setelah itu waktu membenci Utsman itu, Khawarij itu bolo atau ikut gerak digiring gitu, ya, entah siapa yang digiring untuk ngebolo kepada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ketika tahkim, ketika perundingan, ada membuat perjanjian perundingan dengan Sayyidina Muawiyah, dengan mengutus mediator atau apa. Ini mereka kelompok ini yang kemudian namanya Khawarij ini kecewa, hanya nggak ikut Sayyidina Ali,
juga enggak ikut Muawiyah, menyendiri, akhirnya bikin kekuatan sendiri, bikin kelompok sendiri, memisah. Akhirnya kelompok ini dicela oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Makanya perlu kita ingat, Quran itu indah, Quran itu sangat kaya, Quran itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau tidak dapat taufik hidayah dari Allah SWT, Quran ini bisa jadi malapetaka bagi penghafal itu sendiri. Kalau Quran dijadikan alat untuk mencari dunia, mencari maisha, mencari lahan hidup, apalagi mencari kekayaan, mencari kejayaan, mencari sensasi, mencari perhatian dunia, pujian-pujian di dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah seperti kita dulu ketika masih belajar, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, mendapat pujian dari Allah, mendapat dekat dengan Allah, bersanding dengan Rasulullah SAW. Udah itu. Sekali niatnya untuk akhirat, untuk surga, untuk kebahagiaan batin di dunia dan kebahagiaan pangkat-pangkat mulia di sisi Allah, itulah sudah, itu aja istiqomah. Itu aja yang istiqomah. Istighna anin nas, ya. Dalam satu hadis, man hafizul Quran atau man alimal Quran wa dhanna anna ghairahu utiya khairan mimma utiyahu, man utiyal Quran wa dhanna anna ghairahu utiya khairan mimma utiyahu faqad haqqara ni'matullah alaih atau kama qala Rasulullah SAW. Nanti dicari teksnya ya di maktabah-maktabah itu. Siapa yang diberi hafalan Quran, ilmu Quran, kemudian dia menyangka bahwa ada orang lain, maksudnya ahli dunia, itu diberi pemberian yang lebih utama dari apa yang diberikan Allah kepadanya, yaitu Quran, maka berarti dia telah merendahkan nikmat Allah. Merendahkan nikmat Allah ini adalah kufrun ni'mah, mengkufuri nikmat. Man syakara fa innama yashkuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid apa ghaniyun anil alamin. Allah akan, siapa yang kufur merendahkan nikmat Allah, berarti dia kufur. Kalau kufur, Allah semugih darinya atau Allah semugih hamidum majid. Hasil Allah tidak butuh dia, Allah akan memasukkan dia ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banggakanlah Al-Quran, bukan bangga arti secara materi, secara duniawi, tapi bangga secara batin, syukur artinya. Ini adalah pemberian yang paling utama. Ini adalah ilmu, tinggal kita memahaminya, mencari pemahamannya lewat kitab-kitab para ulama, kitab tafsir, minimal tafsir
Jalalain ya, ada tafsir Zadul Masir karangannya Ibnul Jauzi, ada lagi tafsir apa lagi ya, Ibnu Juzai. Saya dulu pernah ngaji semua, ngajar semua ya. Tafsir Ibnu Juzai, tafsir Ibnul Jauzi, Mukhtasar tafsir Baghawi, sudah pernah. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, mukhtasarnya saya, mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah hatam. Ini tinggal mengaji tafsir-tafsirnya yang banyak itu. Kita tidak bisa mengarungi seluruh ilmu Quran, nggak bisa. Kita hanya dikit-dikit, dan kita sampean punya bekal hafalan Quran ya. Mari kita belajar bagaimana bukan hanya sekedar baca awal sampai akhir, tapi kalau kita ditanya ayat ini kelanjutannya apa, bisa langsung tek 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 tek. Bahkan kalau bisa ayat sebelumnya gimana ya. Ini paling angel ya. Mari hafalan ini diperkuat, iso roh ayat apa kalimat sause, apalagi bisa kalimat sebelumnya, dan bisa paham tema-temanya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga kita dikumpulkan dengan para sahabat, para tabi'in yang istiqamah dengan Al-Quran. Al-Quran dibuat ibadah, dibuat taqarrub ilallah, bukan dibuat untuk cari kekuasaan atau cari kemuliaan duniawi. Cukup saya minta maaf sebentar. Ini semuanya jangan lupa adalah berkahnya orang yang hafal Quran, ulama kita ya. Ini adalah tetap jangan lupa dengan jasa para ulama. Bapak-bapak saudara sekalian, semoga kita mendapat berkah dari para ulama, para hafalatil Quran, orang yang hafal Quran. Ini juga istri saya ini hafal Quran di Kiai Mufid Pandanaran. Pernah di Pandanaran. Wah, ini ada hubungan dengan Pandanaran. Alhamdulillah. Kiai Mufid itu Masya Allah, ya hafal Quran, pejuang negara dia, pernah jadi TNI. Sininya apa putus ya, karena perjuangan dulu melawan Belanda. Nah, ini jadi mereka hafal. Dan Kiai Mufid juga ngaji kitab juga, bahkan ngajar kitab, alhamdulillah. Nah, ini saya mohon di sini juga ada ngaji kitabnya dikit-dikit, supaya apa? Saya memang mengidolakan Kiai Mufid ya, ketepaan jadi gurunya istri saya. Karena Kiai Mufid itu ceritanya kalau ada apa ulama silaturahim ke pondoknya atau ke rumahnya mesti disuruh ceramah. Itu namanya Kiai Mufid. Saya ingat guru saya Abu Yasin Muhammad Ali juga begitu, kalau ada ulama besar mesti disuruh bicara, terus ceramah dari tamu-tamu. Ada yang suruh ceramah dengan murid-muridnya. Ini nggak ada kecocokan seperti ini, penghormatan pada ulama, ightinamul fursah ya, mengambil kesempatan, kemuliaan ilmu dan ulama diambil biar manfaat umum. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya walaupun saya sedikit. Semoga ngaji Quran atau hafalan Quran benar-benar menjadi menyatu
antaranya Quran dan ilmu agama dan negara, ya. Dan negara ini adalah bentuk dari perjuangan agar islamisasi negara kita Indonesia secara konstitusional, ya, secara legal, tidak secara radikal atau secara paksa memaksa. Semoga kita mendapatkan berkah dari para ulama. Cukup sekian, semoga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.